Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haji Harun Story. Semoga hari ini ente dalam keadaan sehat walafiat dimanapun ente berada. Amin. Udah, jangan lama-lama. Kita langsung masuk ke ceritanya. Jangan lupa siapin kacang rebus, kopi, sama udut ya. Biar makin nampol dengerin cerita dari Haji Harun. Rian adalah seorang pemuda kreatif dan ambisius, pemilik kanal YouTube Jejak Paranormal. Terobsesi dengan jumlah penonton dan popularitas. Dito adalah sahabat sekaligus kameramen Rian, sosok yang lebih realistis. Suara apa itu? Bisikku ke arah kamera yang dipegang Dito. Lensa inframerahnya menyala merah, menangkap setiap butir debu yang melayang di udara pengap gudang tua ini. Aku melebarkan mataku, berusaha menampilkan ekspresi terbaik dari rasa takut dan penasaran. Kalian dengar itu kan, Jejeters? Seperti suara rantai yang diseret. Di sudut mataku, aku bisa melihat siluet Dito mengangguk pelan. Tentu saja dia mengangguk. Dialah yang baru saja menjatuhkan rantai karatan yang kami temukan di pojok ruangan. Sebuah trik sederhana, tapi selalu berhasil membuat penonton di rumah merinding. Aku merayap maju, sengaja membuat langkahku terdengar berat dan ragu-ragu. Aku akan coba memeriksanya. Doakan aku, teman-teman. Aku berjalan menuju sumber suara, melewati tumpukan karung goni lapuk dan drum-drum kosong. Suasana di sini sempurna, gelap, lembab, dan punya aroma khas bangunan yang telah ditinggalkan puluhan tahun. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, terdengar suara bisikan lirih. Kali ini sumbernya adalah speaker kecil yang Dito sembunyikan di balik sebuah pilar. Siapa di sana?" Aku berteriak. Suaraku sengaja kubuat bergetar. Inilah puncaknya. Aku membalikan badan dengan cepat, seolah-olah terkejut oleh sesuatu, lalu berlari ke arah Dito. "Kita harus pergi, sekarang! Ada sesuatu di sini, aku merasakannya!" Kami berlari keluar dari gudang, dan Dito baru mematikan kamera setelah kami berada cukup jauh di bawah temaram lampu jalan. Aktingku selesai. "Gimana tadi? Bagus?" Tanyaku sambil menepuk-nepuk debu dari celanaku. Napasku tidak terengah-engah karena takut, tapi karena lari sprint yang cukup melelahkan. Dito menurunkan kameranya sambil tersenyum kecut. "Bagus seperti biasa. Kau pantas dapat piala Oscar untuk kategori YouTuber horor paling meyakinkan," ledeknya. Komentar di live chat tadi menggila. Mereka semua percaya. Aku tertawa. Dan agar semua orang di Indonesia tahu nama Jejak Paranormal, kataku sambil memutar kursi menghadap Dito. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar suara-suara aneh dan rantai jatuh, Tok. Kita butuh sebuah pertunjukan. Dito yang sedang menyeruput kopi mengangkat alisnya. Pertunjukan? Apa yang kita lakukan semalam kurang terasa seperti pertunjukan bagimu? Bukan itu maksudku. Aku bangkit dan mulai mondar-mandir di ruangan. Adrenalin dari kesuksesan tadi malam masih mengalir deras. Gudang tua itu bagus, tapi levelnya masih Depok. Kita butuh sesuatu yang levelnya nasional. Sesuatu yang akan dibicarakan orang di warung kopi sampai di ruang rapat kantor. Aku kembali ke laptopku, membuka puluhan tab yang sudah kusiapkan. Aku sudah riset, ada sebuah tempat di kawasan Puncak. Namanya Villa Melati. Aku balikan layar laptop ke arah Dito. Terpampang di sana sebuah foto hitam putih sebuah villa gaya kolonial yang megah namun tampak suram. Dikelilingi pepohonan rimbun. Jendela-jendelanya yang gelap seolah menatap kosong. Di bawahnya, berbagai judul artikel berita daring yang sensasional. Villa Melati, saksi bisu tragedi keluarga Belanda. Kisah penunggu noni Belanda yang mencari anaknya. Warga sekitar takut melintas di malam hari. Dito mencondongkan tubuhnya, matanya menyipit membaca setiap judul. Tempat ini kelihatannya serius, Yan. Bukan seperti gudang kosong biasa. Tentu saja serius, seruku penuh semangat. Karena itu, panggung kita harus lebih serius. Disinilah kita akan merayakan 100.000 pelanggan kita. Aku akan live streaming, aku berhenti sejenak untuk efek dramatis. Dan aku akan pura-pura kesurupan. Seketika, ekspresi Dito berubah. Senyumnya yang santai hilang, digantikan raut wajah cemas yang sangat kukenal. "Tunggu dulu, apa katamu? Kesurupan?" "Iya, bayangkan toh, aku mulai memaparkan visiku dengan antusias.
Aku akan riset tentang penunggu di sana, Noni Belanda itu. Aku akan berakting dirasuki oleh arwahnya. Berbicara dalam bahasa Belanda campur aduk yang kudapat dari Google Translate. Menangis mencari anakku. Episode 3. Malam sebelum pertunjukan. Dan dalam kebutaanku oleh silaunya ketenaran, persiapan untuk pertunjukan itu menjadi satu-satunya fokusku selama seminggu penuh. Aku begitu tenggelam dalam rencana besarku hingga aku benar-benar mengabaikan kegelapan yang dirasakan oleh sahabatku sendiri. Setiap hari apartemenku berubah menjadi ruang latihan teater. Aku membeli gaun tidur panjang berwarna putih di sebuah toko barang bekas yang menurutku cocok untuk kostum Noni Belanda. Aku bahkan berlatih di depan cermin, mencoba memucatkan wajahku dengan bedak bayi dan membuat lingkaran hitam di bawah mata agar terlihat lebih tragis. Bagaimana menurutmu? Tanyaku pada Dito sambil berputar pelan dengan gaun putih itu. Dito yang sedang memeriksa baterai kamera hanya menatapku sekilas. Kau terlihat seperti orang kurang tidur yang baru keluar dari rumah sakit, jawabnya datar. Aku tidak peduli pada nadanya yang sinis. Aku justru menganggapnya sebagai pujian. Bagus, itu artinya penampilanku meyakinkan. Aku juga menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan lagu pengantar tidur dalam bahasa Belanda lewat internet. Mencoba menirukan beberapa bait dengan aksen yang dibuat-buat. Bagiku ini semua adalah bagian dari totalitas seorang seniman konten. Bagiku film Malati hanyalah sebuah panggung besar dan aku adalah aktor utamanya. Malam sebelum kami berangkat, saat kami memasukkan semua peralatan ke dalam mobil, Dito tiba-tiba berhenti. Wajahnya tampak serius di bawah cahaya lampu jalan. "Rian," panggilnya pelan. "Aku mohon, pikirkan lagi. Kita batalkan saja ya. Kita bisa buat video perayaan 100.000 pelanggan yang lain. Makan-makan, giveaway, apa saja. Tapi bukan ini." Aku menghela nafas. Episode 4. Malam di Villa Melati. Dan undangan yang seharusnya tidak pernah kami terima itu akhirnya membawa kami ke depan gerbangnya yang megah dan berkarat. Di bawah sinar bulan yang pucat, Villa Melati berdiri hening seperti sebuah monumen kesedihan. Cacat putihnya telah mengelupas, dan taman-tamannya yang dulu indah kini liar tak terurus. "Kau yakin tentang ini?" bisik Dito untuk terakhir kalinya. Tangannya yang memegang kamera sedikit gemetar. "Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku," jawabku. Mataku berbinar menatap panggung pertunjukan impianku. Kami masuk lewat pintu utama yang tidak terkunci. Suara deritnya yang keras menggema di aula utama yang luas dan kosong. Debu tebal menyelimuti semua perabotan yang ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti barisan hantu yang sedang berdiam diri. Setelah menyetel beberapa lampu sorot di sudut-sudut strategis, aku berganti pakaian. Gaun putih itu terasa dingin saat menyentuh kulitku. Tepat tengah malam, siaran langsung dimulai. "Selamat malam, Jugjikers. Malam ini, kita berada di lokasi paling angker yang pernah kami datangi, Villa Melati," sapaku ke kamera. Angka penonton langsung meroket. Ribuan pasang mata kini tertuju padaku. Aku memulai penjelajahanku, berakting seolah-olah merasakan energi berat di setiap ruangan. Akhirnya, aku tiba di sebuah kamar di lantai 2, kamar yang konon milik sang anak. Disinilah pertunjukan utamaku akan dimulai. Aku duduk di lantai, membelakangi sebuah lemari kayu besar, dan mulai berakting. Awalnya, aku hanya bergumam pelan. Lalu, bahuku mulai bergetar. Aku memejamkan mata, memfokuskan diri untuk memanggil arwah Noni Belanda itu. Dia di sini," desisku ke arah Dito. "Dia sedih, dia mencari." Aku mulai mengucapkan kalimat-kalimat Belanda yang sudah kuhafal. "Waar is mijn kind? Waar is mijn lieve kind? Di mana anakku? Di..." Episode 5. Sesuatu yang mengikutiku pulang. Dan perasaan sedang diawasi itu ternyata tidak tinggal di Villa Melati. Ia ikut pulang bersamaku, menjadi penumpang gelap dalam mobil yang melaju membelah keheningan malam. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa gemetar di tubuhku hanyalah sisa-sisa adrenalin, bahwa hawa dingin yang kurasakan di villa tadi hanyalah hembusan angin malam puncak yang menusuk. "Kau hebat, Tadian," kata Dito memecah keheningan, mencoba mencairkan suasana. "Aktingmu di bagian akhir
benar-benar seperti orang kesurupan sungguhan. Aku hanya bisa mengangguk lemah, tidak sanggup memberitahunya bahwa itu bukan akting. Sesampainya di apartemenku di Depok, aku langsung merebahkan diri di kasur. Tubuhku terasa sangat lelah. Episode 6. Bukan lagi imajinasi. Tapi malam berikutnya, aku tahu bahwa aku tidak sedang berhayal. Aku sedang bekerja di depan laptop ketika gelas berisi air di sebelahku tiba-tiba bergeser sekitar 2 cm ke kanan, tanpa suara, tanpa getaran. Aku membeku, menatap gelas itu dengan jantung berdebar. Aku menoleh perlahan ke seluruh ruangan, kosong. Aku mencoba menelpon Dito, ingin menceritakan kejadian itu, tapi aku ragu. Dia pasti akan berkata, "Sudah kubilang." Malam itu, gangguan semakin nyata. Pintu Episode 7. Misi pertama. Mengusirnya pergi. Maka dengan ketakutan yang sama-sama kami rasakan, kami menetapkan sebuah misi. Kami harus membersihkan apartemenku dari kehadiran ini. Kami tidak punya pengalaman, jadi kami melakukan satu-satunya hal yang kami bisa, meniru adegan dari film horor. Siang itu juga kami pergi ke pasar dan membeli garam kasar dalam jumlah banyak. Kami kembali ke apartemen dan mulai menaburkan garam di setiap ambang pintu dan jendela. Dito bahkan menggambar garis tebal dari garam di depan pintu utama. Episode 8. Kegagalan yang menakutkan. Namun, penghuni baru di apartemenku tampaknya tidak terkesan dengan garam dan doa kami yang terbata-bata. Malam itu, terornya justru meningkat ke level yang baru. Garis garam yang Dito buat di depan pintu seolah tersapu bersih oleh angin tak kasat mata. Saat aku mencoba tidur, aku tidak lagi hanya mendengar bisikan. Aku mendengar suara isak tangis anak kecil yang pilu. Terdengar begitu nyata seolah sumbernya ada di kolong tempat tidurku. Episode 9. Mencari bantuan yang salah. Karena cara-cara tradisional gagal, keputusasaan membawaku mencari bantuan ke dunia yang kukenal, dunia YouTube. Aku menghubungi Abah Guntur, seorang spiritualis dengan jutaan pengikut yang kontennya selalu penuh dengan drama pengusiran setan. "Oh, itu arwah penasaran biasa," katanya dengan nada enteng lewat telepon. "Dia hanya butuh diberi pelajaran, kau harus tunjukkan siapa yang berkuasa di rumahmu." Dia memberiku serangkaian ritual yang terdengar lebih seperti pertunjukan daripada solusi. Aku harus membakar 7 jenis dupa berbeda sambil menatap cermin dan mengucapkan kalimat-kalimat tantangan. Didorong oleh rasa takut, Episode 10. Sosok itu sudah terikat denganku. Sejak melihat pantulan gadis kecil di cermin itu, aku mengerti satu hal. Aku tidak sedang menghadapi monster. Aku sedang berhadapan dengan arwah seorang anak. Tapi pengetahuan itu tidak mengurangi rasa takutku. Kondisiku semakin memburuk. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa fokus bekerja. Tubuhku terasa dingin sepanjang waktu, bahkan di tengah hari yang panas. Dan yang paling aneh, aku mulai merasakan gelombang emosi yang bukan milikku. Tiba-tiba aku bisa merasa sangat sedih. Episode 11. Munculnya sosok Ibu Lastri dan kisah si gadis kecil. Dan kesadaran bahwa ia terikat padaku membuat Dito semakin panik, mendorongnya melakukan riset yang lebih dalam, bukan tentang cara mengusir hantu, tapi tentang sejarah Villa Melati. Di sebuah forum daring lawas, dia menemukan sebuah nama, Lastri, seorang mantan perawat yang pernah bekerja untuk keluarga pemilik villa di tahun 70-an. Dengan sedikit usaha, kami berhasil menemukan alamatnya di sebuah desa yang tenang di kaki gunung. Kami disambut oleh seorang wanita tua yang ramah dengan tatapan mata yang teduh dan bijaksana. Ibu Lastri. Kami menceritakan semuanya, kecuali bagian tentang konten palsu. Beliau mendengarkan dengan sabar. Lalu, beliau bercerita. tapi telingaku yang dipenuhi rasa takut menolak untuk mendengar kebijaksanaan Ibu Lastri.
Aku masih berpikir bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan dengan cara yang tegas. Malam itu juga, aku melakukan satu upaya terakhir yang paling nekat. Sebuah ritual pengusiran rumit yang kutemukan di sebuah buku tua yang kubeli secara daring. Aku menggambar simbol-simbol aneh di lantai dengan kapur, menyalakan lilin hitam di setiap sudut, dan membaca kalimat-kalimat dalam bahasa asing yang bahkan tidak ku mengerti artinya. Aku meneriakkan namanya. Lila, pergilah! Saat itulah neraka kecil terjadi di apartemenku. Episode 13. Pengakuan di depan kamera. Di tengah puing-puing kamarku dan puing-puing keberanianku, hanya ada satu hal yang tersisa untuk kulakukan. Aku mengambil kamera yang tergeletak di sudut. Aku tidak menyetel lampu atau mikrofon. Aku hanya menekan tombol rekam. Wajahku pucat, rambutku acak-acakan, dan mataku merah karena kurang tidur. Aku menatap lurus ke lensa. "Halo, Jajagers," kataku dengan suara serak. "Ada sesuatu yang harus aku akui." Tanpa naskah. Episode 14. Pilihan terakhir. Video pengakuanku itu menyebar lebih cepat dari video horor manapun yang pernah kubuat, dan pesannya sampai kepada orang yang tepat. Keesokan paginya, teleponku berdering. Ibu Lastri. "Ibu sudah melihat videomu, Nak Rian," katanya dengan suara yang tenang dan penuh kehangatan. "Kejujuran adalah langkah pertama menuju penyembuhan, baik untukmu maupun untuk Lila." "Tapi saya harus bagaimana, Bu? Saya sudah gagal," jawabku putus asa. "Kamu gagal karena kamu mencoba melawan," jawabnya. Sekarang Episode 15. Percakapan pertama. Malam itu, aku memutuskan untuk menerima pilihan terakhir yang paling sulit itu. Aku tidak lagi membakar dupa atau menabur garam. Aku hanya duduk bersila di tengah kamarku yang gelap dan sunyi. Aku memejamkan mata dan mencoba menenangkan debar jantungku. "Lila," bisikku ke dalam keheningan. Suaraku bergetar. "Ini aku, Rian. Aku tahu kau di sini. Dan aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf telah menakutimu dan mengganggu kedamaianmu." Episode 16. Misi menemukan kedamaian. Keheningan yang tenang itu menjadi jawaban pertamanya. Dan dalam hari-hari berikutnya, Lila mulai memberiku petunjuk dengan caranya sendiri. Aku tidak lagi mengalami mimpi buruk, melainkan mimpi-mimpi singkat yang aneh. Aku bermimpi tentang melodi lembut dari sebuah kotak musik. Aku juga sering merasa ada dorongan aneh untuk melihat sebuah kotak tua berisi mainan masa kecilku yang kusimpan di atas lemari. Aku menceritakan ini pada Dito. Episode 17. Melodi yang menenangkan. Dengan petunjuk terakhir itu, kami tahu kemana harus melangkah. Aku dan Dito kembali ke Villa Melati di siang hari yang cerah. Kali ini, tidak ada kamera yang menyala untuk siaran langsung. Tidak ada rasa takut, hanya ada rasa hormat dan sebuah tujuan mulia. Villa itu tidak lagi terasa menakutkan, hanya menyedihkan. Kami langsung menuju kamar Lila di lantai 2. Berdasarkan perasaanku, aku mendekati area perapian tua yang sudah tidak terpatai. Aku berjongkok dan mulai meraba-raba papan lantainya. Salah satunya terasa sedikit goyang. Dengan bantuan Dito, kami mencongkel papan kayu itu. Dan di sana, di dalam sebuah rongga kecil yang gelap dan berdebu, benda itu tergeletak. Sebuah kotak musik kayu berwarna coklat tua, sedikit lapuk namun masih utuh. Episode 18. Kanal yang baru. Tujuan yang baru. Perasaan hangat itu tidak only membebaskan Lila, tapi juga membebaskanku. Aku kembali ke Depok sebagai orang yang berbeda. Ambisiku untuk ketenaran murahan telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam. Rasa syukur dan tanggung jawab. Langkah pertamaku adalah menghapus semua video lama di kanalku yang penuh dengan kebohongan dan sensasi. Kemudian, aku mengunggah sebuah video sederhana. Di dalamnya, aku mengumumkan
Dan video pertama untuk rumah barunya, cerita di balik tempat, adalah sebuah janji yang harus kutepati. Selama sebulan penuh, aku dan Dito bekerja keras. Kami mewawancarai Ibu Lastri secara mendalam. Kami melakukan riset di arsip kota untuk menemukan foto-foto lama keluarga Van der Meer. Hasilnya adalah sebuah film dokumenter pendek berdurasi 20 menit berjudul Lila dan Melodi yang Hilang. Video itu tidak berisi adegan kejar-kejaran hantu atau efek suara yang mengejutkan. Isinya adalah kisah hidup seorang anak perempuan yang kesepian. Episode 20. Tamu yang telah pergi. Dan panggilan sejati itu ternyata jauh lebih memuaskan daripada ketenaran manapun yang pernah kuimpikan. Rasa damai yang datang dari melakukan hal yang benar adalah pencapaian yang tidak bisa diukur oleh jumlah penonton atau pelanggan. Beberapa bulan telah berlalu. Apartemenku tidak lagi terasa dingin dan menakutkan. Kini, tempat ini menjadi ruang kerja yang hangat dan penuh inspirasi. Aku dan Dito sedang meninjau materi untuk episode kami selanjutnya. Kisah tentang sebuah stasiun kereta api tua yang terlupakan. Tidak ada lagi rencana untuk akting atau trik kamera, yang ada hanyalah riset sejarah yang mendalam dan daftar narasumber yang harus kami temui. Menurut arsip ini, ada kepala stasiun yang sangat berdedikasi di sini, kata Dito sambil menunjuk sebuah dokumen digital di layarnya. Kita harus coba cari keturunannya, ceritanya pasti menarik. Aku mengangguk setuju. Ide bagus. Jadwalkan wawancara untuk minggu depan. Percakapan kami mengalir dengan mudah, dipenuhi semangat kreatif yang sehat. Persahabatan kami yang sempat diuji oleh kebohongan dan rasa takut, kini terasa lebih solid dari baja. Kami bukan lagi hanya tim pembuat konten, kami adalah pencerita. Malam itu setelah Dito pulang, aku duduk sendirian di depan komputer menyunting beberapa potongan video. Aku berhenti sejenak dan membuka kolom komentar di video dokumenter tentang Lila. Aku membaca sebuah komentar baru yang ditinggalkan beberapa menit yang lalu.